Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu sarrikhu rahimahumullah. Wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Wa hadhihi suratu tahtaha su'al ka khalti tahrimin bi ghairi man hasar. Faidatun wa tabdulil mansuri min muhimil asya'i li kuthri maya'in. Fama ka'alfin ghaira mansurin yu'ad. Wama ka'isrina fa mansurun warad. Wama yakunu baina dayani al-khiqi bidhanni summa statil qalbin naqi. Wa hadhihi suratu lan utawi kila contoh tataha iku ana nisore hadis surah suarun utawi pira-pira contoh ka khalti tahrimin kaya oleh campure waten kang mahram bi ghairi ma kelawan liyane waten inhasara kang bisa karingkes atau bisa kaitung apa mah. Faidatun utawi faidah. Wadabtu lan utawi melanggeri lil maksuri maring perkara kang bisa dinitung min muhimil asya'i iku setengah sangking pentingi pira-pira perkara liku serima maring akeh perbarang ya'inu kang pertela apa mah. Fama mongko utawi barang ka alfin kang koyok sewu yu'addu iku den wilang apa maka alfin den wilang ghaira maksurin ing ora kena diitung. Wa malan utawi barang ka'isrina kang kaya 20 wa maksurun mongko iku bisa den itung. Waroda kang tumeka apa mah. Wa malan utawi barang waroda kang tumeka apa mah ka'isrina kaya 20 fa maksurun mongko iku bisa den itung. Amalan utawi wilangan barang yakunu kang ana apa mah bainada ini ing dalem antarane ikilah 1000 lan 20 al-hikmat ahli al-hik nemokno sapa sira bidoni kelawan penyono sumastafti mongko nuli jaluk fatwa sapa sira lil qalbi maling ati hanaqi kang bersih. Termasuk hal-hal yang dikecualikan dari beberapa dari kaidah ini, yaitu apabila ada seseorang laki-laki sing duweni dulur wedok di tempat tertentu, akan tetapi di wilayah tersebut itu yang wedok ya akeh sebenarnya. Nek wedok akeh ra sitok. Contoh sampeyan ku critane duwe dulur wadon kandung istilahnya, kandung ya, yang mahram
yang tidak boleh dikawin di daerah atau di kota Jombang umpama, dan kamu tidak tahu mana orangnya, itu tidak tahu. Ketika seperti ini, apakah kamu boleh mengawini wong Jombang? Boleh menikah dengan orang yang berada di Jombang? Kono kan enten perkara haram, nggih. Enek perkara halal, perkara haram, rupane larangan nikah karo mahram. Perkara halal ngono wedok kan ya ora siji tok ngoten. Maka dilihat apakah di situ jumlah wanitanya itu maksur atau enggak, bisa dihitung atau enggak. Kalau seandainya bisa dihitung, maka kamu tidak boleh menikahi semua wanita di situ. Tapi kalau seandainya gak iso, saking akeh, maka boleh-boleh saja. Ya, meskipun berkali-kali kamu lakukan menikah bolak-balik orang musisi. Nah, sekarang pertanyaannya, batasan dari maksur itu berapa? Ya. Batasan dari maksur itu berapa? Kalau di dalam nadamnya kan, fama ka alfin yu'addu ghaira mahsurin, suatu bilangan yang seperti 1000 itu menunjukkan bahwa wanita tersebut wis ora kena dihitung, wis ora kena diteni lah istilahnya. Fama ka isrina fama surun, nek wedokane kok mau enek 20 mongko termasuk maksur. Nah, terus dari apa yang telah dijelaskan di sini itu intinya bagaimana? Artinya ketika wanita itu kok bisa dikira-kirakan, ya gampang dititeni. Ketika ngumpul gampang hitungannya termasuk maksur. Oh, nek ngumpul jumlahnya 50 sampean gitu gampang. Tapi ketika jumlahnya itu kok lebih dari wong wis ngitung kangelan. Ya, ngitung itu kangelan. Artinya hanya dengan melihat sebentar saja. Bukan detail satu-satu. Ngono itu nek umpamane gitu merkirakno jumlah wis kangelan, maka ya boleh saja menikah. Nah, itu batasan maksur dan ghairu maksur. Muhimmatun tadkhulu fi dhil qaidah tafriquna as-saqqata wa hiya wahidah. Muhimmatun, ya hadi muhimmatun, utawi iki ku perkara kang penting, tadkhulu mlebu fi dzil qaidati ing dalam ikilah qaidah atsaniyah. Apa tafriquna, apa limisa-misa kita as-saqqata ing akad suqqah, termasuk masuk dalam kategori ini itu namanya akad suqqah ya. Agak asing mungkin bagi telinga kita mendengar tentang akad suqqah itu, karena memang dalam beberapa kitab-kitab fikih jarang disebutkan ya. Wahiyalan utawi as-safqah wahidatun iku akad kang kumpul dadi siji. Wa huwa lan utawi tafriquna as-safqah bi ayya juma'ah
iku gambari yen to kumpul aktun apa akad suci mung faridun aktun apa akad mung faridun kang ijen hilan ing perkara halal barang halal wa hirman lan barang haram wa bi abwabin lan kelawan pira-pira bab ilmu fikih yarid kang tumeka apa tafriqun safqah akad safqah gambarannya itu seperti apa? Gambarannya yaitu ketika ada satu akad di dalamnya berkumpul perkara haram dan perkara halal. Contoh sampean dalam satu akad jual beli sampean tol ngono yo enek khamr, enek perkara halal kayak beras dan sebagainya. Maka bagaimana hukum jual beli tadi? Apakah sah atau tidak? Atau sah satunya sing situne situ emane ora sah atau seperti apa? Dalam akad safqah ya gambarannya ini wong safqah niku suatu jual beli satu akad jual beli satu akad ya nanti bukan hanya dalam jual beli sebenarnya satu akad yang di dalam akad tadi itu ada perkara halal ada perkara haram. Contohnya iku mangkane gampang nih. Hamban tuku yo enek. Sampean tuku bir, yo enek tuku beras, tadi siji akate. Ya. Akad dadi satu. Berkumpul dalam satu akad ya. Terus hukumnya bagaimana? Ya, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, para ulama mengatakan sah bagi yang halal dan tidak sah bagi yang tidak halal. Nah, berarti kayak contoh total toko beras campur khamar berarti khamare jual beli khamare gak sah, tapi jual beli berasnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sah kabeh. Ya, tidak sah semua. Baik jual beli khamar tidak sah, jual beli berasnya pun tidak sah. Wa haitsu ma jara fa'an qawlaini lam yakhlu wa haitsu ma jara fa'an qawlaini lam yakhlu fil ghalibi aw wajhaini wal arju as-sihhatu fi dhil khilli wal akharul butlanu fil kulli wa jarayanul khulfi fi yushtarat lahu syurutun wa lahal aslu tabat fa in turid tahqiqaha bila khalal faraji'il asla wa janibil malal. Yang nada bawahnya menjelaskan tentang ketentuan dari hukum apabila terjadi akad tafriqus safqah. Wa haitsu majara lan ing dalem sekarine wa haitsu ma lan ing dalem sekirane lumaku apa tafriqus safqah fa'an qaulaini mongko sangkil qaul loro
lam yakhlu. Falam yakhlu urutan kan. Wa haitsuma jara falam yakhlu an qaulaini urutane lafadz. Wa haitsuma jara lan ing dalem sekirane lumaku apa tafriqus safqah falam yakhlu monggo ora sepi apa tafriqus safqah an qaulaini saking qaul loro fil ghalibi ing dalem umumi awajaini utawa wajah loro. Fal arjahu mongko utawi kaul kang luwe unjuh astihatu iku saya akad fi dil khilli ing dalem perkara kang andene halal. Wal akhir lan utawi kaul kang weneh al-butlanu iku batale akad ai fil kulli tegese dalam sekabiane. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam tafriqus safqah ada dua pendapat, ada dua kaul. Kaul yang pertama mengatakan kaul yang arjah ya, mengatakan bahwa tetap sah bagi barang yang halal. Terus barang sing haram ora sah, berarti sing sah napa? Kayak ngomong contoh beras karo khamr nggih, sing berarti sing sah. Khamre jual beline ora sah. Lah menurut kaul yang kedua ora sah kabeh. Ora sah kabeh. Jual beli khamr ya ora sah, jual beli beras ya ora sah. Wajar yanul khulfi lan utawi lumakune perbedaan fihi ing dalem tafriq safqah istaratu iku den syaratno lahu maring jaroyanul khulfi syurutun apa pira-pira syarat wala halan maring syurut dobato melanggeri al aslu apa kitab asal. Munculnya perbedaan di dalam sah dan tidaknya akad ini sebenarnya ada beberapa persyaratan. Ya, ada syarat yang syarat ini terdapat di dalam kitab Al-Asba wa Nadhair itu ada 8 syarat, nah nek sampean pengen ero ya diloken ngoten mangkane natume ngeten fa in turun mongko lamun ngarepno sapa sira taqiqah ing nyatakno surut ila khalalin klan wan tanpa cacat faroji mongko bali sapa sira ala selain kita pasal hanya wajah di bulan kedono sapa sira al malala ing. Jadi dalam tafriqus safqah ada 8 syarat yang harus terpenuhi. Nggih. Kalau dalam sarai kita sampean nggih wonten nggih. Dalam nadomnya kan disebutkan. Di dalam sarannya itu juga ada. Yang pertama Allah yakuna fi ibadatin. Jadi tafriqatus safqah tadi bukan di dalam hal-hal yang hubungannya dengan ibadah. Itu satu. Kalau seandainya berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya ibadah, maka ya hukumnya sah. Ya secara pasti ya, tidak ada khilaf. Contoh, ada seseorang yang bayar zakat langsung 2 tahun semisal.
Maka bagaimana hukum zakatnya? Hukum zakatnya sah untuk tahun yang pertama. Yang kedua, alla yakuna mabniyan ala sarayati wa taghlibi. Yang kedua, tidak terjadi dalam permasalahan yang memiliki aspek-aspek saroyah atau aspek siroyah, atau bahasa kerennya itu implikatif ya. Kalau bahasa kitabnya itu biasanya merentei hukum, atau ada aspek taglibnya. Taglib itu menonjolnya satu hukum, menonjolnya sesuatu atau dominasi sesuatu. Contohnya ya, contoh sing siroya niku nenek budak. Budak ini ternyata dimiliki 2 orang semisal. Ya. Sampai karo koncone urunan tuh budak yang dimiliki oleh 2 orang. Salah satu di antara sing duwe ini budak mang itu merdekano. Ya, merdekano budak. Wis sampai tak merdekano wis ndang mulai-mulai kono, ndang melayu-melayu kono. Maka jika pihak sing ora merdekano sing situ emang iku kok tergorong wong sing sugih umpama, maka budak tadi juga merdeka dari tuan yang pertama tadi, dengan ketentuan tuan yang tidak merdekakan tadi sugih. Nah, dengan ketentuan sugih ya, termasuk orang yang musir lah istilahnya. Nah, nek gak sugih piye? Ya nek gak sugih yo budak tadi kembali kepada apa? Sekutunya tadi sing dijak urunan tuku mang dadi dadi bagian koncone mang nggih. Jadi bagian di koncone. Ada kalanya taglib, ya. Ada aspek taglibnya, penonjolan sebagian hukum atau dominasi sebagian hukum. Contoh, ada seseorang yang menceraikan istrinya dan perempuan lain yang bukan istrinya. Dia berkata ngomong gitu, bojoku karo tonggoku sing jenenge Fatimah saiki tak bekat semisal. Maka bagaimana? Maka secara hukum ya istrinya menjadi tertalak ya, istrinya menjadi tercerai gitu, karena yang berlaku apa ya, nafada fima yamliku, yang berlaku adalah sesuatu yang memang dia miliki atau berada dalam kekuasaan dia. Karena istri lebih dominan, ada aspek taglibnya, maka talak kepada istri berhukum sah meskipun bersamaan dengan wanita yang bukan istrinya. Yang ketiga, ayyakuna alladhi yabtulu fihi muayyanan bisaksi awil jusiyati. Yang ketiga, jadi sesuatu yang dinilai batal, sisi yang dinilai batal harus berfokus pada objek atau sasaran tertentu.
jelas. Siapa yang dituju itu jelas. Contoh, menentukan khiyar dalam jangka waktu 4 hari. Ya, menentukan khiyar dalam jangka waktu 4 hari, maka secara keseluruhan diklaim batal. Berarti khiyarnya ora napa? Ora sah. Khiyarnya tidak sah. Tuh. Mereka gak sesuai dengan ketentuan khiyar. Khiyar maksimal 3 dino, kok dia njaluk petang dino. Ya. Maka bagaimana? Maka nggak khiyare ora sah, ora dadi ora dadi 3 dino ngono mboten. Tetap ya khiyarnya tidak sah. Tuh. Itu yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Jadi alladzi yabtulu fihi muayyanan bi syakhsi awil jasiyati. Wis ditentokno. Ya. Sudah ditentukan berapa durasinya, orangnya, bagian-bagiannya sudah ditentukan. Ya. Ada bagian-bagian yang kok ditentang, ya, tidak sesuai dengan sesuatu yang berlaku, maka ya otomatis rasa ngoten. Ya. Contohnya gini kok, nenek wong khiyar, njaluk khiyar petang dino. Padahal maksimal khiyar niku pinten? Telung dino. Berarti napa? Berarti guys batal kabeh. Ya, batal kabeh. Ora terus dadi 3 dino ngono gak. Dadi sing petang dino ya ora mungkin, sing 3 dino ya batal. Singgang nomor sekawan, sing nomor 4, imkanu tauzi', yaitu barang tersebut itu mungkin untuk dibagi, ya, mungkin untuk pilah-pilah. Contoh, ada seorang menjual sesuatu sing majul ora ketok dan sesuatu sing ketok, maka semua akadnya tadi ya rasa. Contoh ada wong getol nggih enten getol pekarangan, tak tol pekaranganku iki karo saeneke bibit sing wiji-wijian sing enek nang jero pekarangan iki. Yang satu maklum bisa dilihat, yang satu majul tidak bisa dilihat. Sapa sing kate gelem ngitung wiji utawa golek wiji nang jero kebonan, orang gawe gitu. Yang keempat, yang kelima, alla yukhalifa al-idnu, hendaknya tidak bertentangan dengan izin dari pemilik barang. Contoh, enek wong nyile barang tujuannya digadekno. Ya misalkan ditakoni, sampean mau butuh duit, kate utang koncone, ternyata ora oleh enek gadene utawa jaminane. Akhirnya jile palikmu, palik jile bedae.
lagi apa boleh tak gadekno tak gawe utang mergo aku butuh duit semisal lah arep gadekno piro 100.000 balik wes ya wes kawan akhirnya ternyata kamu menggadaikan tidak 100.000 gadekno 150 mau pikir-pikir nanggung jadi duit 150 pisan ya gadekno 150 padahal izinmu kepada pemilik pedamang, pemilik barangnya cuma 100 ya, izin sebagai jaminan memang ganjile duit 100. Maka bagaimana akad gadenya itu? Akad gade seperti ini hukumnya apa? Batal. Yang keenam, alla yubna alal ihtiyati. Ya, kalau di kitabmu itu ikhtiyaji, kalau di Asbani itu ikhtiyat ya, alal ihtiyati ya, alal ihtiyati bukan ikhtiyaji. Yang keenam, tidak adanya ya atau tidak terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang mendorong kepada kehati-hatian ya, tidak ada hal-hal yang mendorong kepada kehati-hatian. Contoh koyok orang yang melakukan transaksi jual beli kalau situ contohnya aroya aroya itu jual beli kurma sing ijik nduk wite gitu ya, jual beli kurma yang masih di pohonnya. Untuk jual beli kurma yang masih di pohon itu kan dibolehkan, nggak ada rukhsahnya. Bagi siapa? Bagi orang yang butuh tapi masih dalam level ihtiyat ya, dalam level kehati-hatian. Maka nopo nggih, karena memungkinkan di dalamnya ada unsur riba. Jadi jual beli aroya itu jual beli kurma sing cek teles rutop itu dijolno karo kurma sing garing, itu jual beli aroya. Atau ya tidak hanya sekedar kurma nggih, anggur, jual beli anggur yang kering dengan anggur basah, jual-jualan ya, itu ya meskipun diperbolehkan masih dalam level ikhtiyat, dalam level kehati-hatian. Dalam level kehati-hatian. Kalau seandainya melebihi batas yang diperbolehkan atau melebihi jumlah yang dibutuhkan, maka baik arroya ini batal secara keseluruhan, batal kabeh. Kira-kira ini pinten kira dalam sarannya itu kan alal qadri al jaiz wa huwa duna khamsati ausuqin, yaitu kurang dari 5 wasak. Nah, meskipun ada pendapat lain, yaitu ulangi, jual beli arroya itu kan diperbolehkan, jadi jual-jualan barang. Kalau bahasa dulu kan ya kurma garing dijualno kurma teles, anggur garing dijualno anggur teles, itu boleh kalau seandainya tidak melewati kadar yang diperbolehkan. Piro-piro, yaitu kurang dari 5 wasak, kurang dari 5 wasak ya.
kurang dari 5 pasang. Kalau seandainya lebih, maka ya batal kabeh. Mboten batal 5 pasang, lebih ke 5 pasang umpama sing napa kurang kok 5 pasang ku sah, sing luwih gak sah mboten nggih batal kabeh. Sing ketujuh, ayyurada alal jumlati. Hendaknya barang tadi itu didatangkan atau dilakukan secara umum, dan memang sudah ditentukan batasan-batasannya tertentu, waktunya ditentukan. Contoh ada seorang yang nyewa ngomong aku nyewakno barang iki bayar sakmene kanggo tiap bulane. Aku nyewakno motor iki saulan regane 3 juta. Ya, seperti itu kan sudah ditentukan. Sak bulane regane sakmene sudah ditentukan. Jadi ya yuradu alal jumlah. Nah, kalau seandainya kok ditentukan kayak mangku tak sewakno iki rego sakmene dan sebagainya, wis regane ditontokno, ya regane ditontokno, maka ya ora sah, ya tidak sah. Contohnya mungkin nek wong nyewakno ngomong aku sewakno barang kita sewakno regane sakmene saulane, ya dalam contoh kayak ini memang para ulama kayaknya perbedaan di dalam tidak sahnya akad tersebut. Ya, semuanya para ulama sepakat bahwa akad sing mangko iku tidak sah di semua bulan secara pasti, dan juga tidak sah di bulan yang pertama menurut qaul yang ashah. Yang ke-8, yang nomor 8, ayyakuna al-madmumu fil aqdi ilal halali mimma yaqbalul aqda fil jumlati, yaitu objek yang terkumpul dalam satu akad atau transaksi itu adalah perkara sing iso ditransaksikan, ya, perkara yang memang dalam transaksinya itu ada. Contoh anak perkataan seseorang, ya seorang wali ngomong gitu, tak nikahno anak wedokku karo lan anak laki-lakiku nggih umpama. Menurut mungguh madzhab Syafi'i, pernikahan kayak ngenten iki mboten sah nggih. Mergo napa? Mergo dalam contoh seperti itu tadi terdapat objek yang sah untuk ditransaksikan, yaitu berupa anak perempuan tadi, ya. Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa kasus ini
yang berlaku adalah akad tafriqus safqah. Saya ulangi untuk yang ke-8 tadi. Ayakuna al-madmum fil aqdi ilal halal mimma yaqbalul aqda fil jumlah. Hendaknya objek yang berkumpul dalam satu akad atau transaksi niku perkara sing dapat ditransaksikan, kenek sampai lakoni. Contoh anak wong ya. Dalam contohnya itu kan anak wali ngomong zawajtuka binti wa bani, saya nikahkan anak wadonku lan anak lanangku semisal. Maka ketika terjadi proses qabul, yang sah yang mana? Yang sah adalah nikahnya anak perempuannya. Ya, yang sah adalah nikahnya anak perempuannya. Kenapa? Karena memang dia merupakan objek transaksi. Lah sing anak lanang ya gak iso. Karena apa? Karena anak laki-lakinya bukan merupakan objek dari transaksi sing jenenge akad nikah. Mang ora duwe hak waline nikahno arek lanang niku mboten ngadai hak gitu. Itu penjelasan untuk apa? Tafriqus safqah ya. Untuk bulat ya, untuk ruwet ya, memang untuk ruwet gitu. Ini pun materi sinau ini bolak-balik ya. Mutar mikir agak lama buatnya. Yang tafriqus safqah memang sedikit ribet dan jarang di beberapa kitab itu penjelasannya agak jarang ya untuk tafriqus safqah. Terus ya itu tadi untuk pengertiannya udah saya sebutkan, syarat-syaratnya yang silakan dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti sampai buka kitabnya, kalau punya Asbab wa Nadhair sampai buka biar lebih detail seperti apa contohnya atau bagaimana. Kalau seandainya nanti kurang paham, silakan bertanya waktu pertemuan online, sebisa mungkin saya jawab. Kalau seandainya saya bisa menjawabnya, kalau enggak bisa saya jawab pada waktu itu, PR bagi saya. Dan awan, assalamualaikum.